Banyak pecinta sepak bola kemudian teringat pada Lionel Messi, yang dalam berbagai kesempatan juga beberapa kali terlihat menghibur lawan yang sedang kecewa setelah pertandingan usai. Bagi banyak penggemar, sikap seperti itulah yang mencerminkan jiwa seorang legenda, bukan hanya mampu membawa timnya meraih kemenangan. Usai peluit panjang dibunyikan, pertandingan Brasil melawan Jepang tidak hanya menyisakan cerita tentang kemenangan dengan skor 2-1. Sebuah momen yang begitu menyentuh justru terjadi setelah laga berakhir, ketika para pemain dari kedua tim memperlihatkan sportivitas dan rasa saling menghormati. Begitu wasit meniup peluit akhir, para pemain Brasil langsung merayakan kemenangan yang berhasil mereka raih. Namun, selebrasi itu tidak berlangsung lama. Mereka segera menyadari bahwa di sisi lain lapangan, para pemain Jepang tampak begitu terpukul karena harus mengakhiri perjuangan mereka dengan kekalahan tipis. Beberapa pemain Jepang terlihat berlutut di atas rumput. Ada yang menundukkan kepala, ada pula yang menutupi wajahnya karena tidak mampu menyembunyikan rasa kecewa. Setelah memberikan seluruh tenaga selama 90 menit, hasil akhir tidak berpihak kepada mereka. Suasana haru pun menyelimuti lapangan. Melihat pemandangan tersebut, para pemain Brasil menunjukkan sikap yang mengundang rasa hormat. Satu persatu mereka menghampiri para pemain Jepang untuk memberikan pelukan, menjabat tangan, serta mengucapkan kata-kata penyemangat. Tidak sedikit yang menepuk bahu lawannya sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan yang telah mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Bahkan, beberapa pemain Brasil tampak berusaha menghibur lawan yang masih larut dalam kesedihan. Mereka membantu pemain Jepang berdiri, memeluk mereka, dan memberikan dukungan agar tetap tegar menghadapi hasil pertandingan. Di sisi lain, para pemain Jepang benar-benar tidak mampu menyembunyikan emosi mereka. Air mata terlihat mengalir di wajah beberapa pemain yang telah berjuang tanpa mengenal lelah. Kekalahan dengan selisih 1 gol terasa begitu menyakitkan, karena mereka terus memberikan perlawanan hingga menit-menit terakhir dan nyaris memaksakan hasil yang berbeda. Pemandangan itu membuat banyak penonton ikut terharu. Tidak ada ejekan ataupun selebrasi yang berlebihan. Yang terlihat justru rasa hormat antara dua tim yang sama-sama telah memberikan segalanya di atas lapangan. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa di balik persaingan sengit, sepak bola juga mengajarkan empati, sportivitas, dan saling menghargai. Pemandangan paling mengharukan justru terjadi setelah pertandingan selesai. Tidak ada selebrasi yang berlebihan dari para pemain Brasil. Mereka sadar betul bahwa di hadapan mereka berdiri tim Jepang yang baru saja mengakhiri pertandingan dengan hati yang hancur setelah kalah tipis 2-1. Neymar menjadi salah satu pemain pertama yang menghampiri para pemain Jepang. Alih-alih terus merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya, ia memilih berjalan menuju lawan yang masih terduduk di atas rumput. Dengan penuh empati, Neymar memeluk salah satu pemain Jepang sambil menepuk punggungnya, berusaha memberikan ketenangan di tengah rasa kecewa yang begitu mendalam. Tak lama kemudian, para pemain Brasil lainnya ikut melakukan hal yang sama. Vinicius Jr., Rodrigo, Bruno Guimarães, Marquinhos, hingga Alisson terlihat mendatangi satu persatu pemain Jepang. Mereka mengulurkan tangan, memeluk lawan, menepuk bahu mereka, bahkan ada yang berbincang beberapa detik untuk memberikan semangat. Suasana di lapangan berubah menjadi begitu emosional. Para pemain Brasil tidak lagi memikirkan kemenangan yang baru saja mereka raih. Yang mereka lihat hanyalah sekelompok pemain Jepang yang telah mengorbankan segalanya demi negaranya, tetapi harus menerima kenyataan pahit di peluit akhir. Beberapa pemain Jepang bahkan tidak mampu membendung air mata. Ada yang berlutut sambil menundukkan kepala, ada pula yang menutupi wajahnya karena begitu kecewa. Mereka telah berlari tanpa henti selama pertandingan, memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki, tetapi hasil akhir tetap tidak sesuai harapan. Melihat kondisi itu, para pemain Brasil terus menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Pelukan demi pelukan terus terjadi di berbagai sudut lapangan. Tidak ada yang terburu-buru meninggalkan arena pertandingan.
Mereka memilih tetap berada di sana untuk memastikan para pemain Jepang bangkit kembali, seolah ingin mengatakan bahwa perjuangan mereka sama sekali tidak sia-sia. Neymar sendiri tampak beberapa kali kembali menghampiri para pemain Jepang yang masih menangis. Ia terus memberikan pelukan hangat sambil menyampaikan kata-kata penyemangat. Momen itu membuat banyak penonton di stadion ikut terdiam. Sorak-sorai kemenangan perlahan berubah menjadi tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua tim yang telah memperlihatkan nilai-nilai sportivitas. Para pemain Brasil memahami bahwa kemenangan hanyalah bagian dari sepak bola. Hari ini mereka yang tersenyum, tetapi di kesempatan lain situasinya bisa saja berbalik. Karena itulah, mereka memilih menunjukkan empati kepada lawan yang sedang merasakan kesedihan mendalam. Pemandangan tersebut menjadi bukti bahwa rivalitas hanya berlangsung selama pertandingan. Setelah peluit panjang dibunyikan, yang tersisa adalah rasa saling menghormati sebagai sesama atlet yang sama-sama berjuang membawa nama negaranya. Ronaldinho. Saya selalu percaya bahwa rasa hormat adalah bagian terindah dari sepak bola. Apa yang diperlihatkan para pemain Brasil kepada Jepang mengingatkan saya pada momen-momen ketika Lionel Messi selalu menghampiri lawan yang sedang kecewa untuk memberikan pelukan dan semangat. Sikap seperti itulah yang membuat sepak bola lebih dari sekedar pertandingan. David Beckham. Inilah yang ingin semua orang lihat, menang dengan rendah hati dan menghargai lawan. Momen ini mengingatkan saya pada banyak kesempatan ketika Messi memilih menghibur lawan yang sedang menangis daripada merayakan kemenangan secara berlebihan. Nilai-nilai seperti itu layak menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Banyak pecinta sepak bola kemudian teringat pada Lionel Messi, yang dalam berbagai kesempatan juga beberapa kali terlihat menghibur lawan yang sedang kecewa setelah pertandingan usai. Bagi banyak penggemar, sikap seperti itulah yang mencerminkan jiwa seorang legenda. Bukan hanya mampu membawa timnya meraih kemenangan, tetapi juga tetap menunjukkan rasa hormat kepada lawan di saat mereka sedang terpuruk. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau. Knai. Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do it.